Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya makna di balik seekor kambing, sapi, atau unta yang kita sembelih setiap Idul Adha? Apakah hanya sekadar tradisi turun-temurun? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sakral, lebih abadi? Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan. Ia adalah warisan dari sebuah kisah suci, kisah antara seorang ayah dan seorang anak. Kisah antara Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat dicintai Allah. Ia diuji berkali-kali, dibakar hidup-hidup, meninggalkan keluarganya di padang gersang, dan puncaknya, ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling dicintainya. Allah menyampaikan perintah itu lewat mimpi. Dan bagi para nabi, mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan momen itu. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat 102. Tak ada pemberontakan. Tak ada air mata penolakan. Hanya ketaatan yang indah antara seorang ayah dan seorang anak yang telah menjadikan Allah sebagai cinta tertinggi. Maka keduanya pun berangkat ke suatu tempat yang kini kita kenal dengan Mina, tempat jutaan umat Islam setiap tahun mengenang pengorbanan mereka. Ibrahim membaringkan putranya. Ia mengangkat pisaunya dengan tangan yang bergetar, tapi hati yang mantap karena yakin ini perintah Tuhannya. Dan ketika ia nyaris melaksanakan penyembelihan itu, Allah menahan. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk disembelih, kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah As-Saffat 103 hingga 105. Ismail tidak jadi disembelih, tapi cinta dan ketaatan mereka telah sempurna. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surah As-Saffat 107. Seekor hewan dari surga diturunkan oleh Allah, menjadi pengganti bagi pengorbanan sejati itu. Dari sinilah kurban bermula. Hari ini kita meneruskan tradisi itu, menyembelih kambing, sapi, atau unta di hari raya Idul Adha. Tapi Allah mengingatkan kita bahwa kurban bukan tentang dagingnya, bukan tentang darahnya. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj 37. Yang Allah lihat adalah hati. Apakah kita ikhlas? Apakah kita rela melepaskan sebagian harta yang kita cintai? Apakah kita benar-benar berkurban atau hanya menjalankan rutinitas? Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, karena kurban sejati adalah ketika kita mengorbankan apa yang kita cintai demi Allah. Maka pada hari-hari ini, saat takbir menggema di langit pagi, mari kita renungkan, apakah kita sudah seperti Ibrahim yang siap melepaskan apapun demi perintah Allah? Apakah kita sudah seperti Ismail yang rela dikorbankan demi ketaatan? Ataukah kita masih terlalu terikat pada dunia hingga berat untuk sekadar menyisihkan seekor kambing demi akhirat? Kurban mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika kita rela kehilangan demi keridaannya. Di balik setiap hewan yang disembelih, ada kisah cinta dan ketaatan yang luar biasa. Maka jangan hanya menyembelih domba, tapi sembelihlah juga kesombongan kita, sembelih kemalasan kita dalam taat, sembelih rasa cinta yang berlebihan kepada dunia. Dan mari kita hidupkan kembali semangat kurban. Dalam hidup yang semakin kehilangan makna pengorbanan, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Quran Surah As-Saffat 106. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid. Beliau menyeru kaumnya meninggalkan penyembahan berhala, menyeru kepada Allah yang esa tanpa sekutu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna misi itu, menegakkan kembali tauhid di tanah yang sama yang dulu pernah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, "Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik." Tak hanya tauhid,
Syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan jejak Ibrahim alaihissalam dalam bentuk ibadah-ibadah yang kita kenal hari ini. Haji adalah warisan Ibrahim. Ka'bah yang kita datangi, sa'i antara Syafa dan Marwah, dan setiap ritual dalam haji adalah jejak langkah keluarga Ibrahim. Mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, wukuf di Arafah, melontar jumrah di Mina, hingga menyembelih kurban. Semuanya adalah warisan dari kisah agung tentang tauhid, pengorbanan, kesabaran, dan ketaatan mutlak kepada Allah. Di tengah hamparan gurun yang tandus, di lembah gersang yang tak berpenghuni, Allah memerintahkan sesuatu yang berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau harus membawa istrinya Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail menuju sebuah lembah sunyi bernama Bakkah. Tempat itu kelak akan dikenal dengan nama Makkah. Setelah meninggalkan mereka dengan penuh tawakal kepada Allah, persediaan air pun habis. Dan tangisan bayi mulai terdengar nyaring. Siti Hajar berlari, panik, dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, mencari air, mencari pertolongan. 7 kali ia bolak-balik, hingga akhirnya Allah memunculkan mata air Zam-Zam tepat di dekat kaki Ismail kecil. Itulah asal-usul sa'i. Larian antara Syafa dan Marwah, yang hari ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah haji. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh dewasa. Lalu, Allah memerintahkan Ibrahim dan putranya membangun sebuah rumah suci, tempat ibadah bagi umat manusia. Disinilah Ka'bah didirikan, batu demi batu ditumpuk. Dan Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini." Quran Surah Al-Baqarah 127. Ka'bah berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol tauhid, pusat penyembahan kepada Allah yang Esa. Setelah Ka'bah selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru umat manusia agar datang beribadah ke tempat itu. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta. Quran Surah Al-Hajj 27. Seruan itu menembus waktu, menggema sepanjang zaman, hingga kita hari ini, ratusan generasi kemudian, masih memenuhinya. Dan pada satu malam, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Sebuah ujian yang mengguncang jiwa seorang ayah. Dengan ketundukan penuh, Ibrahim dan Ismail patuh. Namun sebelum pisau menyentuh leher putranya, Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Itulah awal mula ibadah kurban yang kita lakukan setiap Idul Adha sebagai bentuk ketaatan dan pengorbanan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, Ismail, setan pun datang menggoda. Setan tidak hanya datang sekali, ia datang 3 kali di 3 tempat berbeda. Mencoba menggoda Ibrahim agar ragu, menunda, atau bahkan menolak perintah Allah. Jumrah ula pertama. Setan muncul, mencoba menggoda Ibrahim agar tidak membawa Ismail ke tempat penyembelihan. Ibrahim mengusirnya dan melemparinya dengan 7 batu. Jumrah Wustha, tengah. Setan datang lagi, kali ini membisikkan bahwa perintah ini tidak mungkin dari Allah, bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Ibrahim tetap teguh dan kembali melempari setan dengan 7 batu. Jumrah Aqabah, ketiga. Terakhir, setan mencoba menggoda Ismail, membujuknya agar menolak dikorbankan. Tapi Ismail tetap ridha. Dan Ibrahim pun melempari setan untuk ketiga kalinya, dengan 7 lemparan batu. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, lempar jumrah adalah simbol perlawanan terhadap setan. Ritual melempar jumrah yang kita lakukan saat haji, terutama jumrah Aqabah pada 10 Zulhijjah, adalah bentuk pelestarian simbolik dari perlawanan itu. Bukan sekadar melempar batu, tapi melempar setan dalam diri kita, nafsu, godaan, bisikan buruk yang menghalangi ketaatan. Rasulullah melaksanakan ibadah haji dan melempar jumrah di tempat yang sama. Beliau bersabda, "Kalian mengambil manasik haji dari aku, maka ikutilah cara hajiku." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, lempar jumrah adalah syariat Ibrahim yang dihidupkan kembali dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, lempar jumrah di Aqabah adalah simbol penolakan terhadap godaan setan. Berasal dari kisah nyata Nabi Ibrahim yang digoda setan ketika hendak menyembelih Ismail. Dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari manasik haji. Sahabat khazanah Islami yang dirahmati Allah, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan ruhani. Ia menghubungkan kita dengan sejarah, dengan Nabi Ibrahim, dengan Hajar yang berlari, dan dengan Nabi Muhammad yang menyempurnakannya.
Dan setiap langkah dalam haji adalah pengingat bahwa kita semua sedang menapaki jejak orang-orang yang dicintai Allah. Dari Ibrahim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari batu Ka'bah ke hati kita. Risalah ini terus hidup, dan tugas kita hari ini bukan sekadar mengikuti, tapi mewarisi tauhid, mewarisi keikhlasan, mewarisi ketaatan tanpa ragu, sebagaimana Ibrahim dan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterkaitan yang suci antara dua nabi agung dalam satu jalan tauhid, millah Ibrahim, yang disempurnakan oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sahabat suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar risalah ini terus hidup. Sekaligus sahabat telah membantu meringankan beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.